Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang kita masuk pada subtema 3. Subtema 3 ini adalah halaman 122. Ya. Nah, sebelum saya mulai seperti biasa, ini adalah informasi bahwa pembahasan dari Inside Chamber ini lebih enak kalau agar pembahasannya itu urut dan runtut, gunakan playlist ini pada intinya ya. Gunakan playlist ini untuk mendapatkan pembahasan yang urut dan runtut. Linknya ada di kolom deskripsi. Ya, link tersebut efektif untuk laptop atau komputer. Ya, jadi yang menggunakan handphone langsung saja tap di channelnya. Kemudian nama dari playlistnya adalah kelas 4 buku tematik. Oke, kita akan mulai. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Siti dan Lani bermain sepeda. Di taman dekat tempat tinggal mereka, Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah saat bermain sepeda. Siti memboncengkan Lani, tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Sewes. Lani pun turun dari boncengan sepeda mereka dan membawa sepeda mereka ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong dari belakang sepeda. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda lainnya? Nah, ya di sini adalah mendorong. Ya, gaya digunakan untuk mendorong sepeda sehingga sepeda dapat bergerak. Oh, tadi katanya kempes, sekarang sudah penuh lagi. Wah, ini gambarnya agak keliru ini. Ya, enggak apa-apa. Siti dan Lani mencari bengkel sepeda. Loh, kok tukang bakso dapatnya? Waduh, ada tukang bakso. Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar. Oh, lapar. Tiba-tiba terdengar suara ding 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 di seberang jalan. Terlihat penjual bakso ya dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Lani sepakat ya untuk makan bakso dulu. Mereka memanggil penjual bakso, "Abang tukang bakso." Nah, seperti itu ya dipanggil. Lalu ini tukang bakso juga mendorong gerobak. Ini memberikan gaya ke gerobak sehingga gerobak dapat bergerak. Nah, sama dengan yang dilakukan Lani dan Siti. Ya. Selesai melayani pesanan bakso, Siti dan Lani tukang bakso melanjutkan perjalanannya dengan mendorong gerobaknya tentu saja ya. Siti dan Lani memperhatikan gerak gerobak maju ya karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong dan dikayuh. Mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Ya, berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Untuk melakukan gaya kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya, gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut contoh hubungan gaya dan gerak. Ya, gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Jadi benda diam bisa bergerak atau benda bergerak bisa menjadi diam karena pengaruh gaya. Gaya di atas menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup. Itu gaya juga ya, datangnya dari gaya otot. Gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya gambar di atas menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir, bus menjadi lambat lalu berhenti. Nah, ini namanya gaya gesek. Ya, gaya gesek. Gaya gesek untuk mengerem ya. Oke, gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Malam atau plastisin seperti ini kita tekan-tekan akan berubah bentuk. Ini adalah membuat
kita memberikan gaya, ya, sehingga berubah bentuk. Nah, artinya apa? Gaya juga bisa merubah bentuk benda. Pada gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Ya, pada peristiwa itu anak bermain plastisin dan melakukan gaya bentuk, ya, gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Gaya juga memengaruhi perubahan ini, ya, perubahan arah gerak. Lihat ini, pertama arah bolanya ke atas, lalu berubah arahnya ke sana, ya, karena dipukul. Gambar menunjukkan bahwa peristiwa perubahan arah pada gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu bola dilambungkan ke atas, ya, sehingga bola bergerak ke atas, kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Pertama dilambungkan ke atas, kemudian dipukul. Arah gerakan bola berubah. Itu adalah perubahan arah bola karena gaya. Amatilah peristiwa di lingkunganmu yang berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak. Tuliskan pengamatanmu pada kotak di kotak berikut. Hasil pengamatan: nama Ali, kelas 4, alamat Surabaya. Objek atau peristiwa yang diamati, misalnya hasil pengamatan berupa hubungan gaya gerak sesuai dengan peristiwa, misalnya bola voli, ya, bola voli yang dilambungkan ke atas, ya, kemudian dipukul ke samping, kemudian dipukul ke samping. Hasil pengamatan, ternyata arah gerakan bola berubah. Ternyata arah gerakan bola berubah. Ini membuktikan bahwa gaya bisa mengubah arah gerakan bola. Oke, Siti dan Lani sampai di bengkel sepeda. Capek ya, habis dorong sepeda. Sambil menunggu pekerja bengkel menambal ban sepeda, Siti dan Lani bercerita. Saat Siti asik bercerita, tiba-tiba Lani berteriak sambil menunjuk ke atas, "Ada angsa terbang." "Cantik ya," kata Lani. Siti menjadi teringat bahwa ia pernah membaca cerita fiksi Angsa dan Telur Emas. Berikut cerita yang pernah dibaca Siti. Angsa dan Telur Emas. Ya. Alkisah. Ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Wow. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani bersyukur terhadap dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat kaya dengan cara begitu. Ya, setiap hari sepulang dari pasar petani menghitung uangnya. Suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani pikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas di dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani ini pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewa terlanjur mati dipotong.
Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Cerita di atas, dari cerita di atas kita dapat mengambil hikmah dan pembelajaran. Kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Berdasarkan cerita angsa dan telur emas di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa inti dari cerita tersebut? Kita tidak boleh serakah, kita tidak boleh serakah, ya, dan harus selalu mensyukuri rezeki yang kita, dan harus selalu mensyukuri, ya, inti dari ceritanya itu mensyukuri rezeki yang kita dapatkan. Selalu mensyukuri, ya, rezeki yang kita dapatkan, kita dapatkan atau kita miliki, ya. Oke. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Petani. Ya, tadi petani, ya. Seorang petani. Bagaimana sikap yang dimiliki tokoh utama? Serakah dan tidak mau bersyukur. Serakah. Bagaimana seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah diperoleh? Seharusnya dia mensyukuri nikmat tersebut. Dia rezeki yang dia punyai, mensyukuri rezeki yang dia miliki, ya, dengan merawat angsa sebaik-baiknya dan berbagi dengan sesama. Apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Yaitu yang akan kita lakukan adalah merawat angsa sebaik-baiknya, ya, merawat angsa sebaik-baiknya dan berbagi dengan sesama. Oke, kita lanjutkan. Pada dasarnya cerita fiksi adalah cerita rekaan. Cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Cerita fiksi diwarnai oleh kultur, pengalaman batin, filosofi, religiositas, dan latar belakang pengarang lainnya. Selain itu, cerita fiksi didasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik yang nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Banyak cerita fiksi yang dapat kamu baca di perpustakaan sekolah atau di toko-toko buku. Buatlah kelompok terdiri atas 5 anak, kemudian setiap anak mencari 5 judul cerita fiksi, baik di perpustakaan sekolah, di toko-toko buku, dari internet. Mintalah pendampingan kakak atau orang tua untuk mengakses internet. Cerita yang akan diperoleh siswa hendaknya dibaca oleh 4 anggota kelompok, 4 anak anggota kelompok. Ya, setelah kelima anak membaca cerita yang diperoleh, berdiskusilah mengenai inti cerita, kemudian tulislah hasil diskusi pada tabel berikut. Contoh, ya, angsa dan telur emas. Tokoh dalam cerita adalah petani. Sifat tokoh serakah, cerita tentang petani yang memiliki
angsa istimewa, angsa bertelur emas, petani ingin angsanya banyak betul supaya cepat kaya. Ya, ya ini inti versi buku ya. Pak Ali tadi juga mencoba menulis inti tapi versinya Pak Ali ya. Tadi inti dari ini adalah kita tidak boleh serakah dengan yang harus selalu mensyukuri rezeki yang kita dapatkan. Ya, jadi itu inti cerita. Ya, atau boleh menggunakan inti ceritanya pakai versi ini tidak apa-apa, inti cerita. Sebenarnya yang dituliskan Pak Ali lebih ke amanat cerita ya. Sebenarnya inti ceritanya adalah seorang petani yang tak boleh, ini bisa ditambahkan ya, kita tak boleh serakah dan harus selalu mensyukuri rezeki yang kita dapatkan ya. Ya, pada cerita tersebut petani karena ingin segera kaya, karena ingin ya segera kaya, petani tersebut membunuh angsa untuk mendapatkan semua telur dalam tubuhnya. Membunuh angsa untuk segera mendapatkan telur ya lebih banyak, tetapi justru kehilangan ya, justru tidak dapat apa-apa, tidak mendapat apa-apa ya. Ditulis seperti ini juga boleh ya, mungkin lebih, maksudnya ini yang saya pikir yang atas ini lebih pada amanat ya. Jadi untuk jawaban pakai yang bawah aja enggak apa-apa, atau sesuai dengan buku ya, sesuai dengan buku tadi ditulis seperti ini boleh, atau sesuai dengan buku boleh. Tapi kalau yang saya tulis sebelumnya ini saya pikir-pikir lagi, ini kok lebih cocok sebagai amanat ya. Maaf ya, silakan dihapus. Oke. Ya, saya pikir saya melakukan kesalahan tadi. Nah, sekarang kita cari cerita ya. Cerita lain misalnya apa ya? Oh, kita browsing aja. Untuk nomor 2, browsing aja sudah saya siapkan. Nah, di sini ada 10 kumpulan cerita saya dapatkan dari mana ini? Prestasi Global ID ya. Yang pertama adalah kisah kelinci dan kura-kura ya. Intinya kura-kura ini jalannya lambat tetapi dia tekun, kelinci jalannya cepat tapi nggak tekun, akhirnya dalam lomba akhirnya kalah ya. Pesan moralnya ya, kita walaupun lambat tetapi kalau kita tekun, konsisten, kita akan berjalan lebih cepat ya. Ini kisah antara kelinci dan kura-kura, bisa kalian baca sendiri ya. Inti ceritanya seperti itu. Kisah antara kelinci dan kura-kura. Kisah kelinci dan kura-kura. Ya. Cerita tokoh di sini kelinci dan kura-kura. Sifat tokoh sombong ya, kelinci sombong, kura-kura sabar. Kelinci sombong, dia kalah karena kesombongannya. Kelinci sombong, kalau kura-kura sabar. Inti cerita adalah lomba lari antara kelinci dan kura-kura ya, yang akhirnya dimenangkan kura-kura ya, kura-kura. Oke, kemudian contoh lain di sini ada cerita ini pendek-pendek ya, ini semut dan belalang ya. Semut dan belalang ini cerita ini pernah diangkat di Disney ya, semut dan belalang.
dan belalang. Ya. Tokohnya adalah semut dan belalang. Ya. Intinya sifat tokoh, belalang itu pemalas, semut rajin, belalang pemalas. Ya. Nah, saat masih ada waktu, semut selalu masih ada waktu, semut selalu bekerja keras mengumpulkan makanan sehingga saat musim salju, saat musim salju atau musim dingin, ya, tidak kekurangan makanan. Berbeda dengan belalang, belalang tidak mau melakukan itu. Akhirnya saat musim dingin dia kelaparan. Ya, bisa dibaca sendiri. Ya, Pak Ali melihat gambarnya sudah pernah baca maksudnya. Kisah tentang anak kambing yang cerdik. Coba ini Pak Ali lupa kisahnya gimana, kita baca dulu. Tidak banyak ya. Di dalam sebuah hutan terdapat rumah kecil yang dihuni oleh ibu kambing dan anak kambing. Suatu hari ibu kambing harus pergi keluar rumah untuk mengunjungi nenek kambing yang tinggal agak jauh dari rumah mereka. Karena khawatir anak mereka dimangsa oleh serigala, ketika tinggal sendirian di rumah, ibu kambing mengajari anak kambing sebuah lagu yang menjadi tanda agar anak kambing tidak membukakan pintu untuk hewan lainnya. Nanti jika ibu kambing sudah pulang, ibu kambing akan menyanyikan lagu tersebut sehingga si anak kambing tahu kalau ibu sudah pulang. Setelah mengajarkan lagu tersebut, si ibu kambing pun pergi ke rumah nenek kambing di tengah hutan. Tiba-tiba terdengar seekor serigala yang berniat untuk memakan anak kambing yang sendirian di rumah. Ia pun mendengar ketika ibu sedang mengajarkan lagu spesial untuk anak kambing. Untuk mengelabui si anak kambing, serigala pun bernyanyi di depan pintu menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh ibu kambing. Anak kambing yang mendengar lagu ini pun bertanya-tanya, apakah ibu sudah pulang? Kan ibu baru keluar, belum lama. Karena curiga, ia pun mengintip di balik jendela dan mendapati ternyata bukan ibunya yang ada di depan, melainkan serigala. Melihat hal tersebut, kambing kemudian berteriak sekuat tenaga minta bantuan tetangga, hewan lain agar menolongnya. Serigala yang takut dan panik pergi meninggalkan rumah kambing dan tidak jadi memangsa anak kambing. Pesan moral pada contoh cerpen anak sekolah dasar di atas adalah Anda sebagai orang tua bisa mengajarkan kepada anak untuk waspada dan hati-hati dengan orang asing, bahkan jika orang asing tersebut tahu nama si anak. Jika tidak sedang bersama orang tua, ada baiknya untuk tidak dekat-dekat dan mau diajak pergi atau membukakan pintu rumah. Ya, kisah tentang anak kambing yang cerdik. Ya itu ya, kisah tentang anak kambing yang cerdik, ini salah satu cerita. Kisah tentang anak kambing yang cerdik. Kambing yang cerdik. Tokohnya ada anak kambing, ibu kambing, dan serigala. Ya. Tokoh cerita, sifat tokoh, ya. Kambing ini, anak kambing dan ibu kambing ini cerdik, ya, cerdik. Serigala jahat. Ya, serigalanya jahat. Inti cerita adalah, ya, walaupun ya ibu kambing mengajarkan lagu, ya, sehingga jika ibu kambing pulang, ya, anaknya mau pulang dan mendengarkan lagu tersebut, ya, dan mendengarkan lagu tersebut,
lagu tersebut, pintu boleh dibuka. Selain itu tidak boleh dibuka. Selain itu tidak. Nah, ya, hal ini diketahui oleh serigala. Ya, hal ini diketahui serigala, ya, dan serigala mencoba untuk menipu, tapi ya anak kambing tidak terperdaya atau tidak tertipu. Oke. Cerita apa lagi di sini? Kita lihat setelah kisah kambing yang cerdik, kita juga punya seekor semut yang balas budi. Ya, cerita kupu-kupu yang berarti mulia. Nah, ini. Ya, seekor semut yang balas budi ya. Nah, kita baca dulu sekilas. Suatu hari di tengah hutan yang damai ada seekor semut kecil yang hendak menyeberang sungai untuk pulang ke rumahnya. Sungai yang akan diseberangi memiliki arus air yang cukup kencang dan dengan sangat berhati-hati semut menyeberangi sungai menggunakan kakinya yang kecil, tetapi di tengah sungai pun tergelincir oleh batu dan terbawa arus yang deras. Ia pun berteriak minta tolong sekuat tenaga. Seekor burung merpati yang kebetulan tengah terbang melintasi sungai mendengar teriakan semut. Ia pun turun dan mengambilkan daun untuk menolong semut yang hampir tenggelam. Semut buru-buru naik ke atas daun sehingga ia pun tak jadi tenggelam dan bisa menyeberang dengan semangat. Beberapa hari setelah itu semut yang sedang mencari makanan melihat seorang pemburu tengah membidik sasarannya. Ternyata yang jadi sasaran pemburu adalah burung merpati yang kemarin menolongnya ketika akan menembakkan senapannya. Si semut pun menggigit kaki pemburu dengan kencang sehingga pemburu kaget dan melepaskan tembakan. Untungnya tembakan melesat dan merpati pun bisa kabur karena mendengar suara tembakan burung merpati yang mengenai semut yang ditolongnya. Burung merpati mengenali semut yang ditolongnya di sungai telah menyelamatkannya dari pemburu. Ia pun turun dan berterima kasih pada semut. Keduanya pun menjadi sahabat baik dan saling tolong menolong. Pesan moral yang ada di dalam cerita ini mengajarkan bahwa sifat yang mudah menolong orang lain, berempati terhadap penderitaan orang lain adalah sifat yang baik dan sebaiknya dimiliki setiap orang. Selain itu, cerpen ini intinya jangan ragu untuk menolong orang yang kesusahan, gitu ya. Oke, kita isi jawaban di sini. Kita pakai tinta lain ya. Ya, di situ ada judulnya. Judulnya adalah kisah seekor semut yang balas budi. Itu aja ya. Seekor semut yang balas budi. Seekor semut yang balas budi. Oke. Di situ tokoh dalam cerita ada semut, burung merpati atau burung gitu aja ya. Ya. Suatu hari ada seekor semut, ya seekor burung merpati ya, burung merpati di situ ya, burung merpati, dan pemburu. Ya, semut dan burung merpati ini sifatnya adalah baik, suka menolong. Pemburu ini sifatnya adalah jahat. Ya, seekor semut ya yang telah diselamatkan merpati balas budi dengan menggigit kaki pemburu saat akan menembak burung
merpati. Ya, akhirnya mereka bersahabat. Ya, akhirnya mereka bersahabat. Oke. Kemudian satu lagi, ya ini saya tulis singkat gitu aja ya. Satu lagi cerita kupu-kupu yang punya hati mulia. Di sebuah taman yang cantik, seekor semut kecil berjalan-jalan mengelilingi taman di pagi hari yang cerah. Sungguh hari yang indah untuk menikmati pemandangan taman dan saling menyapa dengan hewan yang lain. Lalu muncullah semut melihat sebuah kepompong menggantung di salah satu tanaman. Semut kemudian berkata, kasihan sekali kamu, kepompong sudah jelek, tidak bisa terbang kemana-mana lagi. Ayo turun dan nikmati taman yang cantik ini. Tapi kepompong tersebut diam saja dan tidak menanggapi semut. Kemudian semut pun melanjutkan jalan-jalannya tanpa menyurahkan kepompong. Suatu hari karena kecerobohannya, semut jatuh dalam kubangan lumpur karena semalam hujan lebat. Karena tidak bisa berenang dan keluar dari lumpur, semut pun berteriak minta tolong. Kebetulan ada seekor kupu-kupu cantik melintas melihat semut sedang kesusahan. Diambilnya ranting kecil kemudian diulurkannya ke arah semut. Ayo semut, raih ranting ini dan aku akan mengangkatmu keluar dari lumpur. Semut pun meraih ranting tersebut dan berhasil keluar dari jebakan lumpur. Ketika akan berterima kasih kepada kupu-kupu, betapa malunya semut bahwa yang telah menyelamatkannya adalah kepompong jelek yang hingga tempo hari ia hina tempo hari. Ia pun minta maaf kepada kupu-kupu dan kupu-kupu pun memaafkan. Ya, jadi ini walaupun disakiti tetap menolong. Ya gitu. Tadi apa ini? Cerita kupu-kupu yang berhati mulia. Ceritanya kupu-kupu berhati mulia. Ini saya pakai warna hijau aja, kupu-kupu berhati mulia. Ya, kupu-kupu berhati mulia. Ya, ada kupu-kupu ya yang tadinya adalah kepompong dan semut. Kupu-kupu berhati mulia, suka menolong. Sedangkan semut ya suka mengejek. Ya, walaupun pernah diejek, kupu-kupu tetap menolong semut saat sedang dalam bahaya. Jadi kalau baik hati saja ya, nggak harus hanya baik hati sama orang yang baik padanya. Ban sepeda Siti selesai ditambal. Sekarang kita lanjutkan cerita Siti ya. Ban sepeda Siti selesai ditambal. Siti dan Lani lega karena hari sudah sore. Lani dan Siti pulang. Siti mengayuh sepeda dan Lani membonceng di belakang. Siti mengayuh sepeda dengan santai dan tidak tergesa-gesa ataupun lambat sehingga laju sepeda Siti pun sedang. Ayo renungkan, kamu telah mempelajari hubungan antara gaya dan gerak. Apakah gaya dan gerak benda penting bagi kehidupanmu ya? Ya, penting. Sangat penting. Ya, coba kamu renungkan dan beri alasan atas hasil renunganmu. Tuliskan hasil renungan beserta alasannya dalam bentuk kolom berikut. Ya, sangat penting karena dengan memahami hubungan antara ya gaya dan gerak, kita bisa merancang alat-alat ya yang bisa memudahkan kehidupan kita, kehidupan
kita. Ya, misalnya contoh sederhana, kursi ini kan licin sekali kalau terbuat dari besi. Nah, dengan ujung kursi itu kita kasih karet yang memberikan gaya gesek, akhirnya bisa duduk dengan nyaman, kursinya nggak gampang bergeser ke kiri dan ke kanan. Nah, atau menciptakan rem. Rem ini adalah alat yang memberikan gaya gesek pada roda. Saat direm, ya rodanya bisa berhenti. Nah, itu salah satu gaya. Atau bagaimana cara kita agar cepat sampai sekolah naik sepeda, di kayuhnya harus lebih kuat, dikasih gaya yang lebih besar. Ini salah satu contoh-contoh ya yang bisa kita dapatkan kalau kita memahami hubungan antara gaya dan gerak. Masih banyak sekali alat-alat yang bisa tercipta dari pemahaman kita tentang gaya. Ya, kita akan pelajari semakin mendetail nanti semakin di SMP, di SMA itu. Kerjasama dengan orang tua, gaya ya, sangat kamu butuhkan pada saat kamu memindahkan barang-barang berat di rumahmu. Misalnya lemari, meja belajar, tempat tidur, barang-barang lainnya. Bahkan yang ringan juga butuh gaya, bukan hanya yang berat ya. Gaya yang sangat kamu butuhkan pada saat akan memindahkan benda-benda berat dari rumah antara lain adalah gerak otot, menarik dan mendorong. Tuliskan 3 gaya yang sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dihasilkan dari gaya yang kamu lakukan? Ya, bekerja samalah dengan anggota keluargamu untuk mengerjakan tugas ini. Ya, misalnya gaya dorong. Ya, untuk memindahkan meja, gerak otot, menarik atau mendorong. Tuliskan 3 gaya yang sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gaya dorong untuk memindahkan benda ya. Gaya dorong ini termasuk gaya otot ya, Ya, untuk memindahkan meja, misalnya meja atau kursi. Nah, ini kita menggunakan gaya dorong. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan gaya tarik. Ya, ini masuk gaya otot juga. Ya. Nah, di sini contohnya adalah untuk menarik mobil-mobilan. Ya, atau menarik benda lain, ini masuk gaya otot. Kemudian ada juga gaya magnet. Ya, gaya magnet untuk menempelkan hiasan pada kulkas. Nah, ini gaya magnet. Terus misalnya gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi misalnya untuk ini apa? Untuk shower ya, mandi dalam tanda shower atau pancuran ya, di kamar mandi. Ya, dengan membuat tandon air yang ditempatkan di tempat yang tinggi, yang tinggi. Ya, seperti itu. Itu menggunakan gaya gravitasi misalnya. Ya, ini adalah contoh-contoh ya. Saya kasih contohnya banyak ya. Gaya ototnya 2, magnetnya 1, gravitasinya 1. Ya. Untuk pembelajaran 2 kita akan pelajari di video berikutnya. Video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.